pasti punya tunjangan Allah, tunjangan belajar. Kalau ngomong fikih itu laksana buku adalah SOP, standar operasional ya, atau protap petunjuk ibadah. Kita kalau mau pergi haji belajar gak ilmunya? Belajar manasik namanya. Sama ini sekarang, kita mau ngomongin sholat maka ada ilmunya, namanya fikih. Apa sunnah yang pertama? Kecil banget itu, masya Allah. Maaf ya, saya pakai kitab hati aja. Al-awal yang pertama ada sebelah kiri yang paling atas. Sunnah yang pertama raf'ul yadaini. Nah, dalam sholat yang pertama itu sunnah raf'u. Apa itu? Ngangkat yadaini, dua tangan. Sunnah mengangkat kedua tangan. Saya tulisin ya, wa yusanu fihi arba'ati mawadin. Mengangkat tangan dalam sholat itu ada 4 tempat, ada 4 ngangkat tangan. Hah? Ya, terima kasih ya Bang. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih ya Bang, usaha. Yang pertama indah takbiratul ihram, itu saya terjemahkan ya. Yang pertama sunnah ngangkat tangan saat takbiratul ihram. Yang kedua wa indah ruku, ketika mau ruku. Yang ketiga wa indah i'tidal, bangkit dari i'tidal. Yang keempat wa indah qiyami minat tasahudil awal. Nah ini dah, saya praktekin aja. Anggap aja saya layar. Kita kalau mau sholat, oleh Nabi kita diajarin angkat tangan di 4 tempat ya, di berapa? 4. Ini saya selesai. Allah, cara angkat tangan itu sesuai dengan syair mustaqbilal yadain. Tangannya ini madep ke sini, madep ke sono. Ini saya kalau lihat sini, kalau sono nggak sopan. Anggap aja ini madep ke barat. Kata Nabi Muhammad, angkat tangannya begini. Ini laki-laki dulu ya, gini. Kayak itu abang nyonya Jakarta, dulu. Kalau ibu-ibu agak ke dalam. Agak di kalau bapak-bapak ini jajan itu tadi Allah. Ini ibham, apa ibham? Nyadari ya, nyadar seorang Betawi, jempol di bawah tempat naruh anting-anting letaknya. Ini ujung ini di ujungnya. Jadi kira-kira jangan kayak begini banget nih. Allah, nggak kena nih. Nggak usah dipasnya. Allah. Allah. Pertama ditakbiratul Allah. Pertanyaannya, kalau nggak ngangkat boleh nggak? Boleh. Kan hukumnya sunnah, tapi rugi, nggak sempurna sholatnya, bolong. Jadi sebagai ini, Allahu Akbar, sah. Gak usah ngangkat, ribet, ribet banget. Ya ini begini aja, boleh. Allah. Nih yang kedua, mau ruku, kan tidak ruku. Katakan kufuwan ahad, yang ini. Allah. Jangan begini, kufuwan ahad, Allah. Males, nggak ngangkat namanya. Ngangkat tuh gini, Allah. Kufuwan ahad, Allah. Bukannya gini kan? Kufuwan ahad, Allah. Angkat nggak? Enggak. Yang ketiga, iktidal.
Kan habis rukuk tuh. Angkat lagi nih. Sami Allah. Sampai di sini. Sami Allah liman hamidah. Boleh begini, boleh begini. Ya, nanti dibahas. Saya ulangi yang ketiga. Sami Allah liman hamidah. Yang berapa? 3. Sekarang yang 4 setelah tahiyat awal, berarti sholat yang ada lebih dari 2 rakaat. Saya beri contoh maghrib, ya. Sholat maghrib dia tahu berapa rakaat? Pertama di saya ketiga nih, ya. Ini rakaat kedua, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, maaf saya percepat aja. Allahu Akbar. Nah, ini tahiyat kan? Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan bangun nih, ya. Udah berapa? Jangan setiap rakaat angkat tangan. Misalnya udah rakaat 1 nih, rakaat 1 ya. Nah, rakaat 1. Mau kedua. Ini kedua ya, nah kedua. Allah, nggak boleh. Karena cuma berapa tempatnya? 4. Ingetin takbiratul ihram. Terus mau rukuk, Allahu Akbar. Sami Allah. Dan setelah tasyahud awal. Ini kalau fikih mesti pelan-pelan, ya. Itu di yang paling kanan itu, atas paling kanan itu ada syair dari ulama. Saya bacakan ini kan kekecilannya. Caranya nih, maaf. Saya bukan penyair ya, jadi saya nggak bisa. Kalau yang jago saya enak. Irfa yadaika wa biha mustaqbilan. Kalau takbir angkat kedua tangan kamu madubin sono ke barat. Waqshif wa farik wa satan muhajir. Renggangi dikit. Ya, madubin sono. Maaf soalnya ini. Jangan begini. Oh, ini barat bukan? Ini selatan utara. Ya. Biasa saja, tapi nggak sempurna. Karena tadi sudah saya begitu, begini. Wah, boleh ya. Tapi saya belum menemukan dalil, saya nggak tahu. Ada yang begini. Biasa aja kakaknya. Nggak kelebihan gitu. Ya. Kalau ada musuh di depan. Gitu. Maka ada benar. Allah, kenapa kata? Ini namanya hikmahnya. Makna terselubungnya. Ketika seseorang menyebut namaku, kata Allah, angkat tangan. Coba lihat Bapak saya mana? Kita di kantor polisi. Bapak ngangkat ini nggak? Angkat tangan. Belum pernah saya dapetin. Aduh, angkat tangan nih. Angkat tangannya. Ayo angkat di mana? Nyerah, ampun Pak. Nggak ada kan? Angkat tangan. Banyak banget. Engkau maha besar ya Allah. Apa pasrah? Mana ya Allah. Ada di sini. Jarinya. Ya. Ada yang nanya datang. Dia tangan buntung. Nah kan tangan kita nggak buntung lagi ngaji mah. Ya nggak jadi secara umum. Ya. Ini bilkabi munakiban wal ibaham wal uzur, bener kan? Jadi tangannya segini, ibaham itu ini apa namanya? Inkab itu apa namanya dia? Bahu segini di atas bahu. Semangat. Ibu. Pelan-pelan. Ya kan ibu. Tapi dia memperindah sholat. Karena bayangin orang sembahyang angkat tangan jelek pasti. Saya ulang lagi.
Allah sah. Nah, yang usah angkat tangan ya. Iseng-iseng aja Pak. Allah. Nah, mulai ini. Kufuwan ahad. Nah, karena nama ini kan sunnah. Kufuwan ahad. Nah, sami Allahu liman hamidah. Nah, yang enak turunnya dah. Wah, ayo. Nah, bener Nabi kita ngajari dari Allah. Angkat tangannya. Gak bahasa Bang ya. Untung aja kita ada fotokopi, mohon maaf. Nah, ini baru mulai nih. Yang slide sebelah kiri nomor 2. Ini kitab ini aslinya kalau kita imak dulu kan ringkasannya. Kalau ini komplit. Ini cara takbiratul ihram nomor 1 yang sebelah kiri tuh. Slide nomor kiri sebelah kiri, nomor 2. Nomor 1 ada ya. Inda takbiratul ihram. Bayak daur rok'ah bi'ibtida'i takbiri. Fa'idha haza kafahu min kabail hina mazat takbir ila istiqroh. Ini dia caranya nih. Diajarin. Yang pertama kan tadi di satu tempat takbiratul ihram. Di mana mulainya? Ini dia. Begitu. Allahu Akbar. Nah, berarti pas naruh. Jadi bukan gini. Allahu Akbar. Nah, salah. Atau gini. Allahu Akbar. Nah, yang benar Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik. Semua kitab fikih membahas ada tingkatan apa tingkatan eskalasi bahasa keren. Ada tingkatan pahala. Pahala yang terbesar begini, mohon maaf. Takbir yang benar nih. Caranya Allahu Akbar. Berarti di sini Allahu Akbar. Dia sempurna. Allahu Akbar. Baru taruh. Ini yang paling abdul. Jadi Allahu Akbar. Turun yang kedua. Ya. Allahu Akbar. Itu tingkatan kedua. Berarti udah 50% hilang. Nah, yang ketiga Allahu Akbar. Jadi yang paling abdul Allahu Akbar. Kita pakai kebanyakan begini. Allahu Akbar. Boleh. Tapi kurang sempurna. Yang paling sempurna Allahu Akbar. Yang sempurna. Jadi bar di sini. Allahu Akbar. Itu Nabi yang ngajarin. Boleh kayak tadi. Jangan tiga-tiganya, nggak boleh kan nih. Dapat tiga-tiganya enak nih. Allahu Akbar. Ulang lagi ya. Allahu Akbar. Nambah tuh. Allahu Akbar. Oh, nggak boleh. Jadi yang paling afdal Allahu Akbar. Jadi naruhnya pas Allahu Akbar. Satu ya. Nah, kecil banget. Yang nomor 2, slide nomor sebelah kiri nomor 2. Indah rukuk payub daur rob abi intiah takbir. Nih gini aja lah supaya gampang. Kalau rukuk mulainya gimana nih? Inna jinnati wan nas. Nah ini mulainya nih Allahu Akbar. Itu maksudnya begitu ya. Jadinya inna jinnati wan nas. Allahu Akbar. Jangan begini. Ada imam masih lihat. Baru begini dia Allah. Lah betul baru Allah. Jadi enggak Allahu Akbar. Yang ketiga langsung aja ketiga. Sami Allahu liman hamidah. Atau begini. Pas. Sama imam, kalau mau imam terutama ya, kalau mau turun akbar panjang ini Allahu Akbar.
Nah kalau gini pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kalau menaik panjang ini, Allahu Akbar, agar makmum dengar. Oh bangun tuh. Jangan semuanya pendek. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bangun. Allahu Akbar. Kita tahiyat. Dia bangun imamnya. Kan kependekan. Ya Allahu Akbar. Kita duduk. Dia bangun. Atau dibalik dulu. Udah ada imam. Susah tuh. Pas tahiyat panjang dia. Terakhir dipanjangkan udah nih Allah. Nah kan mau tahiyat nih. Allahu Akbar. Dia begini. Allahu Akbar. Makmum bangun, dia duduk. Nah ini yang salah. Orang tuh lagu aja ada nadanya. Ada saktron, alto, ya kan ada nada tinggi rendah. Mau nyanyi kalau semuanya datang gak enak. Ya. Pendek. Nggak bangun. Nih di maaf saya kan ngajar juga di Nurul Ihsan. Itu imamnya susah sih ya. Kalau subuh saya ngajar subuh. Rakaat kedua tahiyat kan, karena saya lagi pusing dia panjang. Allahu Akbar. Saya tahiyat, dia duduk. Nah. Jadi jangan tadi kalau mau tahiyat Allahu Akbar berarti terakhir. Kalau kepanjangan Allahu Akbar, makmumnya nggak tahu bangun Allahu Akbar. Atau sebaliknya ya, sebaliknya mohon maaf ya. Dia at-tahiyat, mau bangun tapi pendek. Rakaat kedua harusnya kan Allahu Akbar. Nah kita duduk imamnya, nah, maka imam harus punya ilmu. Jadi takbir itu Allahu Akbar. Ya, mulai ya. Yang ketiga sebelah kanannya tuh indal iktidal, ya kayak tadi lah, gampang lah ya. Sami Allah. Nah pertanyaannya baru, kenapa semuanya Allahu Akbar? Ini kan Allahu Akbar. Allah mau sujud dulu kata dua sujud, mau tahiyat. Nah baru dulu saya juga bingung kenapa iktidal sampai Allah. Ini asalnya nih asbabul nurun, semuanya asalnya Allahu Akbar, gak ada sampai Allah. Satu saat Sayyidina Ali menantu Nabi Muhammad terlambat datang sholat subuh, masbuk bahasa kita ya. Begitu masbuk imamnya lagi ruku, Ali datang. Allahu Akbar, kata Sayyidina Ali, alhamdulillah kebahagiaan berkah. Langsung turun wahyu, rubah Muhammad. Sami Allahu liman Allah, dengar ucapannya tuh. Dulunya enggak Allahu Akbar. Jadi kan kalau kita masbuk imamnya lagi ruku dapat enggak ya? Dapat ya. Kalau kita terlambat nih, imam lagi ruku kita datang. Allahu Akbar. Ya, imam lagi ruku. Bang, sebentar lagi bang, pinjam. Bukan HP-nya abang di sini. Ya, saya masbuk. Abang imam lagi ruku. Nah, saya datang. Caranya dia takbir dulu. Allahu Akbar. Baru saya Allahu Akbar. Ini namanya dapat satu rakaat. Tapi imamnya juga mesti tahu ada yang terlambat. Jangan mentang-mentang musuh dia. Gantian bang, ayo saya jadi imam. Saya kagak demen sama dia karena dia lain partai. Ayo. Abang nggak terlambat. Saya lagi ruku, ayo. Abang takbir. Sami Allah. Nah, ini rese imamnya. Udah tahu dia mau ikut pakai saya balik, karena saya pikir ini dia musuh bebuyutan saya. Nah, imam kalau dengar itu berubah, agak lama dikit rukun. Tadi benar tuh saya tampil, ya takut. Tapi kalau sudah sampai 7 kali subhanallah masih berubah kali jangan. Oh, udah 7 kali begini masih berubah duduk ya. Makasih ya. Nah, ketika Sayyidina Ali terlambat, dapat ruku, dalam hatinya bilang gini, berubah sudah, ganti Sami Allah, Allah Maha mendengar ucapan pujiannya.
ini begini. Ali tanya Ali, kenapa terlambat sholat subuh? Maaf ya Rasulullah, saya mau ke masjid, enggak terlambat. Saya mau jalan, ada bapak-bapak tua. Saya nggak berani nyalip, depannya bapak-bapak tua. Jalannya guntur. Ali pelan-pelan. Ternyata orang tua itu ke gereja. Padahal Ali mau ke masjid. Apa kata Nabi? Ahsan tu'khulukum, alaqul luar biasa. Padahal mau ke gereja, Ali mau ke masjid, Ali gak berani. Kalau saya masih salih. Yang ini akhlak. Jadi kalau jalan ada orang tua gak boleh, anak muda. Nah, jadi akhlak orang tua. Kalau bapak jalan pagi, bininya kabur, bapak kemana? Bininya kencang aja jalannya, bapak belakangan enggak? Kejar, tapi hilang, ya. Maaf ya, kalau yang namanya takbir udah tahu lah. Saya nggak akan ulang lagi, angkat tangan ini. Ada 4 tempat ya, takbiratul ihram, mau ruku, tidak, dan setelah tasahud. Kalau nggak dikerjain, enggak rugi, nggak perlu sujud sahwi karena dia sunahnya hayat. Tapi kalau bapak lupa, malam di Nulila, imamnya seimam maghrib, ya rakaat kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seharusnya tahiyat, karena saya banyak beban, pikiran banyak, bangun Allahu Akbar. Pasti makmumnya bilang Subhanallah. Wah, berarti saya tahu saya belum tahiyat awal. Sunnah hukumnya. Kalau saya turun batal karena sunnah. Tapi abad namanya. Itu sunnah yang mendekati wajib. Nanti setelah rakaat ketiga, tahiyat ketiga sekarang ini. Nah, ya, anggaplah sampai sini. Innaka hamidum majid. Kan lupa tadi, maka sujud apa namanya? Sahwi. Allahu Akbar, subhanallazi la ilaha wa la yasur. Itu kalau bisa ya, kalau nggak bisa baca aja subhana rabbiyal a'la. Lah hafal juga subhanallah. Gak hafal juga lah, kemana sih kita segitu yang gak hafal, pendek subhanallah. Nah, yang kedua gini, biasanya kan Robik pilih bacanya gini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enggak hafal juga. Allahumma ighfirli. Sujud lagi. Allahu akbar, subhanallazi la ilaha wa la yasur. Allahu akbar. Lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Karena lupa apa tadi? Tasahud awal. Sekarang terawih nih. Terawih kan banyak rakaatnya. Imamnya lupa. Gimana nggak lupa? Udah malam ke-20 ke atas. THR belum turun, gini ngambek, anak kabur. Nah, dia jadi imam. Ternyata rakaat kedua bangun imamnya. Harusnya kan tahiyat. Allahu Akbar, kata makmumnya subhanallah. Dia bingung. Subhanallah. Berarti belum tahiyat, nah, baru turun karena wajib tahiyatnya. Allah, jangan begini. Allah, nah begini nggak tahiyat karena tadi wajib. Ya. Yang ketiga, sholat tarawih, ternyata imamnya baru 1 rakaat salah tahiyat. Ada, saya demi Allah pernah ngikutin. Baru rakaat ke-1 tahiyat. Padahal kurang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata makmumnya kurang 1. Bangun lagi, ibu-ibu kurang 1. Bener nih, iya. Ayo Allah. Tuh kali kan. Sama sholat zuhur keempat, rakaat ketiga tahiyat kita. Lupa. Begitu assalamualaikum kata istri kita kurang 1.
bangun, nambahin berapa? Kalau 4 lagi nggak boleh. Kata bini kita, gua nggak mau ikut lagi dah. Tadi dia salah, tambah 4 7 rakaat. Kurang atur. Agama ini bagus. Fikih yang ngajarin. Jadi takbiratul ihram, mau ruku, iqtidah, setelah tasyahud, angkat tangan kita supaya berpahala. Nih, di luar dari 4 itu, dari rakaat pertama, kedua, enggak ada. Dan itu namanya bid'ah. Baru bid'ah mengada-ngada yang nanti diajarin, baru karena dalam ibadah. Jadi setiap rakaat angkat, enggak ada, cuma 4. Angkat tangannya itu tasal awal. Jadi gini, rakaat pertama, kedua jangan angkat gitu ya. Banyak angkat tangan kata polisi kan kamu saya todong angkat tangan mulu, saya boleh tangannya ya. Yang kedua sunnahnya nih, yang bawah, selain nomor 3 yang paling bawah, sebelah kiri. Wad'ul yadaini ma'a asobihi ala ku'ui yusro qobidon iya. Sunnah yang kedua, naruh tangan di sini. Ya. Allah, kan kita tahu deh ya, karena naruh nih. Allahu Akbar, di sini naruhnya. Yumna ala yusro, tangan kanan di depan, tangan kiri begini. Ayak bidul asobi, jarinya gini. Ya. Ada 3 cara, tapi yang abdul gini, yang kita anggap 3 cara dulu. Allahu Akbar, boleh begini. Yang kedua, Allahu Akbar, boleh begini. Nah, yang ketiga yang paling abdul nih, Allahu Akbar. Nah, kuku ini diadu gini. Ini apa namanya? Gegem. Maaf sebetulnya gegem apa ya? Di apanya? Digenggam. Iya. Allahu Akbar. Tangan kiri di sini tutupin aibnya dengan kebaikan. Boleh nggak dibalik? Ayo. Allahu Akbar. Kiri di sini boleh nggak? Boleh, tapi menyalahi sunnah. Mungkin jarinya emas semua nih. Tiap temennya dia, sah, tapi makruh. Yang benar ini. Naruhnya gimana? Baina syudri wa syudr. Di tengah-tengah antara udel dan dada. Ya, tengah-tengah kan? Pasti di sini pusar, kan? Di sini pusar. Saya belum pernah ketemu orang di sini udelnya. Nabi ngasih baina syudri wa syudri, antara udel pusar dan dada. Letaknya Allahu Akbar. Jangan dipusar, tutupin. Allah, namanya bukan baina, dipusar. Allahu Akbar. Jangan ke atasan juga. Allahu Akbar. Lah di atas dada namanya. Kan baina antara dada dan pusar. Juga jangan di sini. Ada nggak pusar di sini? Kecuali pusar pindah, boleh. Allah, pusar sini ya. Ada orang lain, Allahu Akbar. Di sini pusarnya Allahu Akbar. Cara nurunin tangannya gimana kata Rasul tadi? Allahu Akbar. Ada yang bilang gak sopan, ini dulu dah. Allah. Katanya gak sopan kalau yang kiri duluan. Allah, ini dulu Allah. Gak ada. Ada orang ya, maaf ya, dia merasa gak enak nih. Allah Akbar. Baina syudri. Ini ya, kan kita pengen sempurna, ya. Boleh aja orang mau di sini ya. Bahkan saya beberapa kali ke kanan sini. Allahu Akbar. Saya dulu kan ngaca, bercermin, mau coba. Jelek. Maksudnya bukan mengisah masa, gak pas. Tapi Nabi ngajarin yang paling benar, baina syudri wa syudri, ya, antara dada dan pusar.
Kalau bisa pas jari kelingking persis letaknya di bawah udel. Maksud, kenapa mesti begini? Supaya konsentrasi. Karena ini jari asifat namanya. Telunjuk ini nyatu dengan hati. Ini kalau nggak digini kemana-mana pikirannya. Tekan kata Nabi ini. Dia tenang. Indah agama kita. Kenapa Nabi yang ngajarin begini? Karena teman-teman kita yang maaf agama lain kalau mati begini, ya kan? Namanya tasbih itu, ya aja maaf. Kita kan perlu takziah ke teman-teman yang agama beda, kan dia rapi pakai gini kan. Nah, maka Nabi jangan dirubah. Gak boleh Allahu Akbar. Sama kalau kita lagi duduk ini ngobrol, apalagi tadi haram begini. Ini setan, akan lepas, jangan ini. Sampai tasbih itu perbuatan yang gak baik. Karena pasti, ya. Jadi Allah Akbar. Itu yang kedua, surah. Yang ketiga, selain nomor 4 dari sebelah kanan. Yang paling bawah, mohon maaf salah ya. Yang paling bawah yang 3 tuh. Di slide nomor 3, wan nazru ila mau disujud. Nih sunnah yang ketiga. Tadi angkat tangan udah, naruh udah. Ini mata, pandangan, sholat itu ya sunnahnya ke situ ya, tidak ke tempat sujud. Allahu Akbar. Fokus ke situ. Kenapa? Kenapa kata Nabi ke fokus? Karena kalian akan ke situ kan? Karena nanti kalau meninggal kita akan ke bumi itu. Bayangkan kalau meninggal digali, dikubur ada di situ. Jadi fokusnya ke situ. Boleh nggak begini? Allahu Akbar. Boleh, tapi makruh. Kan Nabi bilang nazru ala ardi, matanya ke situ. Jadi jangan matanya kemana-mana, cicak kawi diliatin. Pada satu saat boleh, contoh, Bapak di rest area sholat, mobil parkir ternyata ada orang mau ngambil spion. Nah, nengok dah. Atau Bapak Ibu naruh tas sebelah kiri, ada orang mau ngambil, kan nengok loh. Ya, sah. Tapi kalau begini, jangan. Nah, batal. Jadi nengok itu perlu pada saat tertentu. Contoh kedua, kita lagi diajak anak-anak liburan, anak-anak main di kolam renang, di pantai atau di kolam renang biasa. Kita lagi sholat, cucu kita, anak kita, makin ke tengah. Nah, baru nengok. Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau udah tenggelam, nah, batali sholatnya. Jangan, ya Allah, berhenti. Karena memang boleh nengok. Oh ya, jangankan nengok, menjawab salam aja boleh. Kalau sunnah, contoh, lagi sholat sunnah, tahajud, duha, dipanggil ibu kita, orang tua kita manggil, iya bu, berhenti sholatnya. Karena sholatnya sunnah, panggilan orang tua wajib. Saya ulangi ya, lagi sholat tahajud, ibu manggil, iya bu. Kalau kita terus sholat haram, karena sholat tahajud hukumnya sunnah, menjawab orang tua wajib. Sekarang dibalik, sholat zuhur hukumnya wajib. Panggilan orang tua wajib. Tinggian mana panggilan Allah sama orang tua? Nah, ini baru caranya nih, sholat zuhur. Allahu Akbar. Ahmad. Allahu Akbar. Ahmad. Sami Allah. Ahmad. Allahu Akbar. Masih nanya aja. Ahmad. At-tahiyatul mubarak. Dia dengar, oh lagi sholat. Karena kalau kita bilang, iya bu, haram. Karena panggilan Allah lebih
tinggi. Kayak yang ketiga, suami manggil. Karena istri wajib menjawab panggilan suami. Assalamualaikum, lagi sholat duha. Ma, assalamualaikum ma. Dia, waalaikumsalam ma. Berhenti sholatnya. Karena panggilan suami wajib dijawab. Tapi kalau suaminya ngeledek jangan. Ibu lagi sembahyang malam, mama, lain kan panggilannya. Kalau tadi mama baru pulang, ma buka pintu. Kalau mama, nanti suami ngeledek, orang sembahyang digodain. Karena baginda Rasul, ini Kiai Zakaria yang jago. Rasulullah itu kalau sholat malam, ke rumahnya kecil. Itu Aisyah istrinya, kalau Nabi lagi mau sujud, kakinya dibelonjor. Apa belonjor? Kakinya dibelonjor gitu. Nabi mau sujud nih, kakinya kesini kan ganggu. Nabi mau sujud, digeser kakinya. Begitu dia duduk kantor sujud, kakinya digeser lagi sama Aisyah, didorong lagi. Wah keren. Aisyah super cantik ya, kakinya mulus. Ya kalau kutu air mau enggak lah. Geser. Saya kebayang itu kalau istri saya kayak gitu, cantik bener, sembahyang malam serentak kakinya begini. Saya nggak jadi ya, nggak jadi tahiyat dah. Saya ngobrol aja dah. Ini apa? Adab. Aisyah tahu ngeledek suaminya. Selesai sholat baru kita bilang, ya Humayro, wahai istriku yang cantik kemerahan, kumi, bangun saya. Aisyah gak bangun, padahal pura-pura. Tangan yang mulia ambil air, yang 5 dimasukin ke sini, dipercikkan. Bangun Aisyah, afwani ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, aku ketiduran. Nih Pak, ntar malam besok suami kita, bapak hadir di sini tidur, ambil air. Ember ya, 3 dah. Jangan ambil air, jangan. Gak mempan. Ya, bapak sholat di bawah, istrinya di tempat tidur, susah dibangunin, gak usah air. Gak usah. Ambil 100.000 5 lembar. Ya. Taruh di bawah sejadah, bapak pindah ke kamar mandi, insya Allah bapak balik gak hilang. Gampang caranya. Bener kata Kiai Makbullah, kalau ini kita ngambek nih, tau ngambek gak? Marah, sewot. Itu gampang caranya. Bilang aja gini, Ma, ayo ganti baju, kemana? Nyonya Kritik, Sinar Jaya, pilih. Wah, itu mama lari ke rumah. Ada mana mah? Jangan dibalik, intinya lihat etalase di bawah. Pulang. Ya mana ya? Pulang, kan? Jadi Nabi Muhammad adabnya luar biasa. Ya, saya kembali ke permasalahan. Jadi sholat itu fokusnya ke tempat makruh, sholat itu merem. Tuh ya, jadi nggak boleh merem. Makruh itu Allah nggak suka. Kenapa? Karena mesti konsentrasi. Ayo sedih naik motor merem. Insya Allah. Karena mesti ngelihat ke depan. Wow. Kenapa banyak orang sholat lupa rakaatnya? Karena nggak fokus. Bayangkan, lebih sujud jangan merem. Karena banyak orang kalau sujud merem. Makruh, buka matanya. Subhanallah ya Allah. Bayangkan, ya Allah, kalau saya mati saya kesini. Saya dipendam di tanah. Engkau maha tinggi ya Allah. Ternyata ya Allah, Allah yang mulia lebih rendah dari pantat saya ketika sujud. Gak ada apa-apanya saya Allah. Jangan merem. Buka matanya. Subhanallah ya Allah. Subhanallah ya Allah. Ya Allah, Engkau bisa yang maha tinggi. Hamba pasrah ya Allah. Gitu maknanya.
Karena kebanyakan orang merem, takut keganggu katanya. Enggak. Itu ada kan itu nomor 3 ya, dan nomor 4 dan nomor 5 wafatul basyarihi wa adamu taqdihi tuwala sholati, membuka mata tidak memejamkan selama menjalankan sholat. Jadi muka dibuka terus, lihat situ aja, fokus saja, jangan menjamin mata. Biarin teman kita mau ngajarinnya bagaimana, biarin. Karena ada kalau saya tuh kita begini, dia begini, biarin aja. Jangan mikirin sebelah. Biarin. Karena sah. Karena bergerak jari itu nggak membatalkan. Jangankan ini, 5-5-nya. Selama yang kecil ya, enggak. Kalau gerakannya yang gede batal. Nih, ya, nih garuk nih. Batal sholat. Ya, 1, 2, 3. 3 kali bergerak yang gede batal. Allahu Akbar. Tapi terus menerus. Masya Allah. Bayang keresakan duit. Kenapa kalau imam batalnya jauh nih? Imam batal ya. Kenapa Nabi ngajar nggak boleh ke sono? Karena nanti batal. Jadi kalau imamnya batal, ini imam batal. Maka yang ini gantiin, cukup segini. Mau usung ke depan situ kan? Kalau ke depan pasti batal. Pasti dia 4 langkah. Bisa sih begitu? Nah, itu namanya lompat, hilka, juga batal. Jadi kalau ada sesuatu gerakan yang kecil nggak batal. Kalau gatal gini aja nih. Allah, Sami Allah. Terus sampai 4 rakaat begini nih, batal nggak? Nah, begitu tahiyat gantian. Selama itu yang 1 jari yang kecil, enggak. Bahkan kuzul ain, main mata, nggak batal. Kedip-kedip bayang nih sama temennya. Terus kedip sama 20 rakaat, batal nggak? Enggak. Main lidah, lisan di bawah hari dijulur-julurin, batal nggak? Enggak. Kayak cicak. Enggak batal, karena dia kecil. Kalau tadi imam itu kan batal, kita tidak harus mengganti posisi imam. Nggak usah ke situ. Kan maju sedikit aja. Sini Pak, izin lagi Pak. Ini betul. Ini bahaya ya. Ini kan imam jaraknya jauh ya, abang situ. Situ. Nah, kan mau ke sini kan? Nah, abang batal ya. Abang batal. Kalau batal udah pasti pindah. Nah, berarti saya tahu di batal. Kalau saya ke situ batal. Karena mau ngomong 4 langkah kan? 1, 2, 3, 4. Kalau mau 2 kali itu batal, namanya lompat. Nah, imam itu kan batal, makanya tengah-tengah maju dikit, disiplin. Segitu. Bagaimana kalau batalnya lagi sujud? Buku sujud, dia batal. Yang di belakang kan mau. Apa begini itu orang? Enggak. Ketika itu dia batal, dari bunyi dia imam itu, lalu imam masih tahu. Nah, kan sujud tuh, ya. Jadi jangan dia pindah, saya berosok kiri kan batal namanya, ya. Allah Rabbi pilih warhamni terus. Nah, kamu dah Allahu Akbar. Kata kamu suaranya lain. Kata yang sebelah imamnya batal. Tunggu dulu Bang, udah 2 tuh yang ngomong. Kan suaranya lain imamnya. Imamnya batal. Kata teman dia, kemana
imamnya, lu ngumpet di pojok, yang batal. Kata yang pinter, saya ngomong mulu. Kata yang bener, gue baru tahu banyak musik banget sini. Cuma ada 7 jamaahnya, kata yang paling belakang, itu gue gak ngomong, habis dah. Ya kan? Jadi nanti Vicky akan membahas teknik tata cara kalau imam batal. Jadi kalau imam batal lagi sujud, tetap nggak boleh imam itu nggak tidur berapa. Belum ada Vickynya, tetap Allahu Akbar, dibangun biasa, maju. Tapi imamnya kalau dia batal mesti kasih tahu makmum. Jangan dia lama, sampai makmum akan kalah. Gitu. Contoh dia kalah dia kabur kan. Ini karena ilmu ya, namanya protap. Kalau bahasa kerennya namanya kaifiyah. Imam yang batal kasih tahu. Meninggal. Gimana? Misalnya meninggal pas lagi sujud. Wah, ini baru nih. Siapa yang mati meninggal imamnya? Misalnya imamnya meninggal di sujud, bener nih. Sujud meninggal. Lama ternyata. Nah ini baru. Sampai enggak pada norma kan cuma 7 kali maksimal ya. Subhanallahil azim, Allahu-Akbar 3 kali. Sampai 7 gak bangun. Ternyata nih boleh matanya lihat. Kata umumnya apa? Meninggal. Nah, bangun dan nih. Yang tengah-tengah terusin kan Allah. Jangan bilang gini, woi imam kita mati. Ya. Enggak lah, terusin. Allah ada waktu bangun. Karena wajib, ini kan belum takdir kan. Nanti salam jangan pakai zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam kita meninggal dunia. Walaupun itu imam musuh bebuyutan, hapus. Enggak lah, ya enggak. Benar Pak Budi, keren. Kalau meninggal tetap. Karena panggilan Allah itu wajib diselesaikan. Selesai. Saya mau meluruskan, maaf menyimpang itu ingat. Bang Sinali Bang, apa-apa, perlu berapa kali ya saya pikir. Saya masbuk. Ya. Ini kebanyakan keliru begini, ini masbuk ya. Ini mau ngikut orang. Ini haram begini nih. Kenapa? Saya belum takbiratul ihram. Mengganggu orang yang sholat, yang mengganggu dalam keadaan tidak sholat, haram. Yang benar nih, kalau mau nyolek ya, Allahu Akbar baru supaya dia mundur kan. Karena kebanyakan orang itu dia colek baru mundur baru haram benar. Yang benar Allah. Sebetulnya nggak boleh nyolek, dia dengar aja ya. Tapi kalau takut dia nggak dengar, Allahu Akbar. Nah sholat tadi tuh yang benar nyolek itu anggap dia ada penuh ya full. Ini fulling, terus ini full. Saya datang sendiri, masbuk. Ini baru namanya isyarah. Nah, nggak boleh seseorang sholat sendiri, nggak sah kata Imam Ahmad. Kalau kata Imam yang jumhur, nggak dapat 27 derajat. Kan sendiri, ini penuh, ini baru nyolek. Allahu Akbar. Supaya ada temennya. Dan nyolek tergantung dia memilih yang mana, takut dengan memundur. Kalau orang kalau nyolek ada yang nggak mau. Akhirnya batal kan? Ini penuh ya, penuh. Saya Allah. Nah ini baru nih Allah apa mundur ya. Nah ini mundur salah. Ya makanya benerin yang bener ini itu dua aja makanya. Tuh. Kan saya segini ya. Nah, kan ini nggak rata, takut kena pangkat imam. Karena ada jeda, mundur lagi bang, biar lurus. Tuh, ini udah mundur sih mundur lagi. Ya kan lurus dong. Boleh 4 kali atau lebih, asal nggak terus menerus. Nah, kan kosong kan tuh. Geser lagi nih. Geser. Iya. Itu boleh megang namanya. Yang saya mau sampaikan haram hukumnya
seseorang ganggu lagi sholat belum takbiratul ihram, dia mundur atau mundur, baru saya haram bener, sah tapi haram. Bayangkan sembahyang tapi haram. Jadi takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru terima kasih kan Mas, masya Allah kebaikannya. Tapi yang bagus memang untuk supaya kita suara Nah yang benar ya, karena memang enggak, kecuali yang tadi yang sendiri penuh. Yang benar itu kata Nabi Muhammad, rokok saut, suaranya kasih Allahu Akbar, dia dengar. Kenapa mesti begini? Takut ada orang tunarungu. Takut ya, kita boleh colek. Nah ini baru keren nih, ini baru nih. Gimana caranya kita colek kalau mau? Memang benar, ada 4 syarat. Yang pertama nyolek itu takbiratul ihram. Yang pertama syaratnya. Yang kedua milkiyah, lagi berdiri, nggak boleh nyolek lagi rukuk, lagi berdiri nyoleknya. Yang ketiga bil ihtiqal, dia mau dicolek, mau mundur. Sekarang nggak mau. Pertanyaannya kan kita colek dia nggak mau. Ya udah tetap di sini karena kita udah berusaha untuk meluruskan, dia nggak mau. Berarti yang salah yang tidak, jangan dipaksa mundur, nggak aja. Dia biarin aja. Kita sah. Kenapa? Upayanya benar. Benar nih. Bagus. Karena di musola dekat saya itu ada yang nggak mau. Benar. Dia merasa musola bapaknya ditarik, dia maju lagi. Wah, ya, daripada musola dijual, bacaan musola dijual. Ya, biarin. Ya, jadi kalau tadi kan yang ada yang mundur satu, kan yang geser. Geser. Yang geser sebelah kanan. Yang kanan. Bapak, ini kalau short gini, ini jadi makmum ya. Usahakan begini, penuhin ke sini, sisanya baru ke kiri. Tapi pertanyaannya ini kan lowong satu kan, geser ke kanan, supaya nanti ada kesempatan orang itu ngambil ke kanan mau datang lagi. Kita datang lagi jangan di dua, di pojok masih satu. Ya. Begitu Nabi Muhammad ngajarin, kenapa nggak boleh sendiri? Ternyata hewan yang sendiri itu mudah diterkam dengan binatang buas. Orang yang sembahyangnya sendiri gak mau gabung, itu setan mempengaruhinya. Benar Imam Ahmad, orang yang lagi masuk dia sendiri lantas sehat, nggak sah sholatnya karena sendiri, maka dia kasih isyarat. Terakhir nih ya, kalau lebih dari 6, nomor 5. Was saktatu sholati yusanul lil musolli ayat takfi sholati sitatun. Nih, ini dapat tuntas ya. Berdiam diri di beberapa tempat saat sholat. Kira-kira cukup waktu gini maksudnya nih. Nih, ini yang jarang benar. Ada 6 situn. Yang pertama nih, Allahu Akbar. Diam dulu taruh, diam. Seukuran subhanallah, lamanya nih, Allahu Akbar. 1. Baru Allahu Akbar kabiro. Selesai, diam. Gimana? Inna sholati wa nusuki lillahi rabbil alamin. Diam. Syukran subhanallah ya 2 detik lah. Baru ta'awuz. Yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam. Baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini kebanyakan orang Allahu Akbar kabiro, menghilangi sunnah. Allahu Akbar, diam. Baru Allahu Akbar kabiro, selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Diam. Amin. Karena ada orang baru waladhdallin, belum amin. Kasihan imamnya waladhdallin.
diam, baru Islam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu benar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin dong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Latihan bener. Tenang, orang baca ibu aja gimana itu? Min, mamin, orang belum titik. Jadi berartinya saya ulangi ya. Allahu Akbar, diam, baca iktidal, ya. Selesai iktidal, diam, baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim, diam, baca basmalah. Waladdallin, amin, diam, baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad, diam. Baru Allah. Kan banyak orang kufuwan ahad, Allah itu menyalahi. Kufuwan ahad, diam, Allah. Coba dah. Kalau kita udah bisa kayak gini, nikmat sholatnya. Allah Akbar, dia. Allah Akbar, dia. Baca dua dia. Selesai, diam. Baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya ulangi lagi, mohon maaf, ibu, bapak, maaf. Kalau kita ke kamar kecil, ke toilet, ke kamar kecil, itu sunnahnya kata Nabi kita, buka pakaian dalamnya sebelum masuk kamar kecil. Tapi yang kamar kecilnya sepi. Ya. Jadi ini kamar kecil nih. Ya, pintu itu sunahnya baca a'udzu bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah, buka. Itu setan nggak bisa melihat, kan dia tabir namanya, penghijab. Di kamar itu jutaan makhluk setan, laki dan perempuan. Nah, Nabi bilang, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Aku berlindung dengan jumlah setan yang banyak di kamar kecil. Maka kata Nabi, bukanya itu sebelum ya, kalau bisa pakai handuk, jangan ada tamu. Mau ruang tamu kamar kecil dibuka di situ kan kami. Jadi yang gimana kalau di rumah kita nyaman, kamar kecil kita gak banyak orang, memang di rumah kita sunnahnya itu buka pakaian dalamnya itu di luar pintu. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, buka baru masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahu Akbar, diam. Habis diam, baca iktidal. Selesai iktidal, diam. Baca a'udzubillah. Habis a'udzubillah, diam. Baru baca Fatihah. Habis Fatihah, diam. Baru baca ayat. Habis ayat jangan langsung ruku. Diam, baru ruku. Kenapa diam? Saya kasih koordinat. Ternyata orang yang sholatnya Allah Akbar diam itu membentuk pola pikir yang orang sabar, nggak gegabah, ngadepin sesuatu, tenang, akan terbentuk jiwanya. Tenang benar. Allah. Contoh, anak pulang, cucu pulang dari sekolah ambil rapor, IFMAT apa namanya, bidang studinya 12, yang merah 10. Dan cuma 2 yang biru. Berarti kan ini parah. Orang yang salatnya benar, begitu dia bilang, kakek, kenapa? Pakai rapornya merah. Ya apa? Mungkin tahun ini susah. Besok semoga kamu lebih hebat. Buat tenang. Ini kalau nggak tenang ini, kamu rapor merah semua. Banting tulang, pagi sore jadi dasar anak. Jangan enak lah, anak nggak terima, bapak nyesel punya anak kamu. Kata Tuhan dalam hati, saya juga nyesel punya bapak kayak bapak. Ini benar. Tadi suka apa yang bapaknya
Tukang buah. Oh, marah semua ya, merah semua. Dan selanjutnya minta maaf ya. Terima kasih kebersamaannya. Ya, ini bulan Rajab. Ingat salah satu yang Nabi ada dalam Quran itu kata Allah Subhanahu wala tazlimu nafsun bihina. Jangan kau berbuat zolim di bulan yang 4. Salah satunya Rajab. Artinya zolim, jangan nyakitin diri sendiri, apalagi nyakitin orang lain. Kata Ibnu Abbas disebut zolim 2. Yang pertama disebut zolim orang yang melukai diri atau orang lain. Yang kedua disebut zolim ada kesempatan baik nggak diambil, itu pun zolim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berjamaah. Kalau nggak mau ke masjid di rumah, ada istri ada anak. Tapi kalau bilang baru azan, zolim. Zolim diri sendiri. Ya, semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena ini bulan Rajab kita baca Sayyidul Istighfar 3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan. Doa akhir kali subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.